Perkenalkan, nama saya Stefani Bilia Turnip, NPM 1901010023. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menangani kasus siswa yang kurang disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Nah, sebelumnya ada teknik atau cara dalam mengajari mereka. Yang pertama adalah teknik wawancara. Kita harus bertanya langsung kepada siswa tersebut agar mereka tidak ketakutan ketika mereka tidak menyelesaikan tugas mereka. Nah, kita bertanya langsung kepada mereka hal apa yang membuat mereka kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang kita berikan kepada mereka. Kita sebagai seorang guru, kita harus mampu dalam menjalankan tugas kita, mendidik dan mengayomi peserta didik kita sebagai anak yang lebih multi talenta lagi. Nah, kita sebagai seorang guru harus menjadi seperti itu. Nah, hal yang kita lakukan adalah bertanya langsung kepada siswa tersebut apa yang membuat mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Mungkin dalam hal itu siswa kesulitan atau tidak tahu cara mengerjakan, atau mungkin kurang paham dengan pekerjaan rumah yang kita berikan. Mungkin solusinya seperti kita membuat forum diskusi atau membagi kelompok terhadap siswa yang ada di ruangan kelas kita. Kita membagi kelompok agar mereka lebih paham lagi terhadap tugas apa yang kita berikan kepada mereka. Kita memberikan kelompok atau membagi kelompok agar mereka bisa lebih bersosialisasi lagi terhadap teman-teman mereka atau terhadap sahabat-sahabat mereka. Mungkin ada sebagian dari sahabat-sahabat atau teman-teman mereka yang lebih tahu, bisa mengajari anak tersebut dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau teknik yang bagaimana dalam mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Nah, ketika kita sudah bertanya kepada siswa tersebut, mungkin dia bisa mengalami keadaan yang dimana mungkin orang tuanya kurang peduli dalam pekerjaan rumah yang kita berikan kepada siswa tersebut. Nah, mungkin dalam keadaan orang tua mereka yang tidak mampu dalam menjawab pekerjaan rumah atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan rumah. Kita sebagai seorang guru harus lebih paham lagi terhadap keadaan mereka. Ada saja yang mungkin dari siswa tersebut yang orang tuanya mungkin dalam keadaan broken home, yang tidak bisa bertanya atau tidak mempunyai teman, mereka merasa minder terhadap teman-teman yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru tidak boleh mengkotaki siswa tersebut sebagai murid yang bandal, sebagai murid yang tidak patuh peraturan sekolah. Kita sebagai seorang guru harus bisa mengayomi mereka terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita harus mampu. Mungkin kita sebagai seorang guru hanya ingin menahu tugas yang kita berikan kepada mereka tanpa menjelaskan materi yang bersangkutan dengan pekerjaan rumah mereka. Nah, ada sebagian guru yang mungkin hanya memberikan materi dan memberikan pekerjaan rumah tanpa menjelaskan materi atau detail-detail materi yang mereka pelajari, sehingga seorang siswa tidak mampu dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang kita berikan kepada mereka. Kita sebagai seorang guru harus mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan mereka. Sekian dan terima kasih. Baiklah, yang kedua kita membahas bagaimana cara menangani kasus siswa yang telat waktu dalam membayar iuran sekolah. Kita sebagai seorang pembimbing konseling, kita harus mampu dan terjun langsung terhadap siswa tersebut. Kita bertanya langsung apa yang sedang dialami mereka sehingga mereka telat dalam membayar iuran sekolah. Nah, terkadang siswa tersebut mempunyai keadaan sosial yang mungkin mereka telat dalam membayar iuran sekolah. Nah, kita sebagai seorang pembimbing konseling, kita harus mampu memberikan solusi terhadap siswa atau orang tua siswa yang bersangkutan dalam menyelesaikan
pembayaran iuran sekolah. Kita aja yang bisa tidak memberatkan siswa atau orang tua siswa tersebut. Nah, contohnya seperti ketika mereka membayar uang iuran sekolah, mungkin kita bisa mengasih dispensasi atau membayar secara cicil setiap bulannya tanpa harus membayar secara full langsung terhadap pihak sekolah. Nah, kita sebagai seorang guru harus memberikan keringanan terhadap orang tua siswa. Nah, mungkin kita hanya bisa menuntut hak yang kita punya. Nah, terkadang ada keadaan orang tua siswa tersebut tidak mampu dalam membayar uang iuran sekolah tersebut. Nah, kita harus memberikan dispensasi yang tadi seperti cicilan agar mau membayar cicilan tersebut berapa setiap per bulannya dan tidak membayarnya secara full yang bisa memberatkan orang tua tersebut. Nah, mungkin kita sebagai guru tidak tahu apa permasalahan ekonomi yang dihadapi dari orang tua siswa tersebut. Nah, seperti di era COVID-19 ini, mungkin kebanyakan dari orang tua yang siswa kita telat membayar uang iuran, mungkin orang tua mereka kena PHK atau kena rumahkan oleh pemerintah. Kita sebagai seorang guru harus mampu lebih sabar lagi dalam menangani hal tersebut. Kita tidak boleh membentak siswa tersebut dalam memaksa agar membayar uang iuran sekolah mereka. Sekian dan terima kasih.